Keluaran. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing: Ruben, Simeon, Levi, dan Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, "Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini." Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pithom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, "Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup." Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian? Membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Keluaran 1. Tuhan Yesus memberkati.
Penulis kitab Keluaran ini adalah Musa. Latar belakang dari kitab Keluaran ini melanjutkan kisah yang dimulaikan dari kitab Kejadian. Kitab Keluaran ini berasal dari bahasa Yunani yaitu Exodus, yang berarti keluaran atau keberangkatan, yaitu pembebasan bangsa Israel secara luar biasa dari perbudakan di Mesir oleh Allah dan keberangkatan mereka dari Mesir sebagai umat Allah. Yakub sama dengan Israel dan keturunannya dikenal sebagai bangsa Israel. Yusuf meninggal dan Firaun yang memerintah saat itu tidak mengenal Yusuf, dan bangsa Israel diperbudak dengan kerja paksa. Malapetaka yang beruntun dihadapi bangsa Israel. Upaya Raja Mesir untuk menghancurkan bangsa Israel melalui perbudakan tidak berhasil. Bangsa Mesir berupaya membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Allah mengizinkan dan memakai penindasan itu untuk memisahkan mereka dari penyembahan berhala dan cara hidup yang tidak bermoral selama di Mesir, serta mempersiapkan mereka di dalam pembebasan yang ajaib dan hubungan iman dengan Tuhan. Tuhan memakai 2 bidan Mesir untuk menyelamatkan bayi-bayi itu. Umat Tuhan semakin bertambah berlipat ganda sesuai dengan janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Pertambahan itu begitu besar sehingga ketika bangsa Israel meninggalkan Mesir, sekitar 600.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Sekeras dan sekeji apapun musuh untuk memusnahkan mereka, tangan Tuhan selalu melindungi mereka. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara umatnya. Dia menggenapi janji firman-Nya yang telah dinyatakan kepada nenek moyang Israel, yaitu Abraham, bahwa keturunannya kelak akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Penyelamatan umat Israel yang sudah menjadi bangsa yang besar mengingatkan kita akan pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Cara apapun yang dilakukan untuk memusnahkan bangsa Israel tidak berhasil. Kuat kuasa Tuhan yang melindungi, memelihara, bahkan membuat umat Israel bertumbuh kembang tanpa bisa dihalangi oleh siapapun. Apakah hidup kita sedang dikuasai kekhawatiran karena situasi saat ini? Pandemi yang serasa tidak ada akhirnya. Mari kita lihat ke belakang. Mari kita lihat karya Tuhan dalam hidup kita. Kalau dulu Tuhan menolong kita, sekarang ini pun Tuhan pasti akan tolong. Mari kita ingat janji kemenangan dan mahkota kemuliaan yang akan diberikan kepada kita. Mari kita jalani hari-hari ini dengan percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita senantiasa dan selalu mengiringi setiap langkah hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.